Halo semua, nama saya Kevin Jire. Saya dari kelas 12 IPS, sekolah di Harapan Ibu Cikarang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, definisinya dulu. Jadi definisi kita atau definisi hak sebagai warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara kita serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara masyarakat. Nah, artinya apa ini? Untuk kita memiliki hak dan kewajiban. Oke, jadi hak dan kewajiban warga negara ini memegang peran penting untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Karena hak dan kewajiban inilah negara dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan baik dan warga negara dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis. Kondisi idealnya gimana? Oke, warga negara memiliki hak yang melekat pada mereka sejak lahir, yang disebut sebagai hak dasar atau hak asasi manusia. Ya, sering kita dengar dengan sebutan HAM ya. Nah, hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 mengartikan HAM sebagai sekumpulan hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk mempertahankan martabat dan perlindungan harkat manusia. Oke, tiga contoh hak dari ini tuh diambil dari UUD. Nah, pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jelas ya, itu adalah hak kita. Kemudian hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari pasal 28B ayat 2. Yang ketiga, memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang dari pasal 28C ayat 2. Oke. Ketiga hal tersebut adalah contoh dari hak ya, atau apa sih hak kita di Indonesia ini. Nah, yang ketiga, kewajiban kita. Apa aja sih kewajiban kita di Indonesia ini? Nah, yang pertama itu menaati hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, menghormati HAM dan hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok lain. Yang ketiga, itu menjunjung tinggi persatuan dan berlaku sesuai dengan Pancasila. Kenapa Pancasila ya? Karena Pancasila dan dasar negara kita ya. Oke. Kondisi hak dan kewajiban Indonesia saat ini. Well, saat ini hak dan kewajiban Indonesia telah dilakukan dengan baik. Sejauh ini di Indonesia sendiri ya masih ada beberapa hal yang membuat hak dan kewajiban tidak terpenuhi di Indonesia. Sebagai contoh, hak minoritas di Indonesia dalam segi agama maupun ras masih sulit mendapatkan toleransi. Selain itu pun masih banyak lagi ya contohnya kayak korupsi dan kemudian seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ya pokoknya masih banyak lagi ya. Oke, penekanan substansi hak kewajiban warga negara. Jadi substansi dan kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar merupakan nilai yang penting karena juga memperdalam kita ke dalam Pancasila yang menjadi dasar dalam aturan ini. Oke, apa aja sih nilai dasar? Oke, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga itu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan adalah salah satu cara agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang lebih kuat.
Meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Sebagai warga Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebagai warga negara harus memperhatikan kepentingan bersama. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu nilai keadilan. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan. Tanpa adanya kesenjangan, tujuan itu ingin dicapai dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Nah, kelima nilai dasar ini diambil dari tentu saja Pancasila. Oke, analisis dan evaluasi pelanggaran hak dan kewajiban. Oke, jadi kasus yang saya ambil di sini berasal dari bidang politik. Jadi salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau ya di bidang politik ini, contoh dari pelanggaran kewajiban itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contohnya ini adalah penyalahgunaan divisi Propam yang saat ini terlihat adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terdapat 6 penjabat Propam diduga kuat melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalangi penyidikan peristiwa tersebut. Nah, obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan atau dengan surat komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya. Nah, perilaku ini tentu saja melanggar kewajiban hak warga negara seperti. Oke, apa sih pelanggarannya? Kenapa bisa sampai seperti itu? Oke, jadi hak 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 yang dilanggar adalah hak dari keluarga Brigadir Yosua yang tentu saja menjunjung keadilan dan peradilan dan serta hukuman untuk dijatuhkan kepada 6 terdakwa. Akan tetapi karena 6 terdakwa tersebut melakukan tindakan obstruction of justice, hak yang harusnya diterima oleh keluarga dari Brigadir Yosua ini tidak terpenuhi dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita sebagai warga negara wajib dan musti memenuhi hak dan kewajiban kita agar Indonesia bebas atau bisa lepas dari hal-hal seperti ini lagi. Oke, jadi saya punya satu slogan yang kalian mesti ingat, yaitu adalah hargai hakmu, hormati sesamamu, dan jalani kewajibanmu. Ingat hal tersebut. Oke, jadi sekian dari saya, Kevin Jire Herianto, dari kelas 12 IPS Sekolah Dian Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.